Selamat datang. Yuk, kita belajar matematika bareng di Matematika Katalis. Untuk info update-nya, jangan lupa, yuk buruan subscribe, like, comment, and share video-video dari Matematika Katalis. Hai, kali ini kita akan belajar materi tentang korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu apa ya? Korespondensi satu-satu adalah relasi khusus di mana tiap anggota domain itu berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain, dan begitu pula sebaliknya. Berarti, dua himpunan dapat membentuk korespondensi satu-satu jika banyak anggota kedua himpunan sama. Nah, sebagai contoh dari gambar yang ada di sini ya, ini ada himpunan A. Himpunan A ini kita sebut domain. Himpunan B ini kita sebut dengan kodomain. Kita lihat anggota A itu ada 3 di dalamnya. Anggota B itu juga ada 3 di dalamnya. Nah, kalau kita lihat anggota himpunan A ini masing-masing memasangkan tepat satu anggota pada himpunan B. Nah, kita lihat ini 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6. Jadi masing-masing itu harus punya satu pasangan. Contoh dari gambar-gambar ini, manakah di antara relasi berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Kita lihat di sini. Domain A, ini anggotanya ada 4. Kodomain B, anggotanya ada 3. Kalau kita lihat anggotanya, oh jelas, ini anggotanya aja udah beda. Berarti dia bukan merupakan korespondensi satu-satu. Terus, kalau kita lihat anggota B, angka 1 di sini dia punya 2 pasangan. Satu ini dia berpasangan dengan A dan juga berpasangan dengan B. Padahal maksimal itu cuma 1, gak boleh lebih dari 1. Selanjutnya, domain C, anggotanya ini ada 4. Kodomain D, anggotanya juga 4. Kalau kita lihat apakah pasangannya tepat 1, kita cek ya. A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan 3, C berpasangan dengan 1, D berpasangan dengan 4. Nah, ini udah pas ya, anggota dari C berpasangan tepat hanya 1 dengan anggota yang ada di D. Berarti himpunan C dan D ini betul, mereka membentuk korespondensi satu-satu. Selanjutnya kita lihat himpunan E, ini anggotanya ada 4. Himpunan F, anggotanya ada 3. Dari jumlah anggota masing-masing aja udah beda, berarti bukan korespondensi satu-satu. Kemudian kita lihat di anggota domain himpunan E. Di sini ada anggota C. C ini dia nggak punya pasangan. Padahal setiap anggota itu harus punya pasangan tepat 1. Nah, udah jelas ini bukan korespondensi satu-satu. Selanjutnya, himpunan G, ini anggotanya 3. Himpunan H, anggotanya ada 4. Dari jumlah anggota himpunan aja udah beda, berarti bukan korespondensi satu-satu. Kemudian kalau kita lihat di himpunan H, ini ada angka 4. Dia nggak punya pasangan. Padahal semuanya itu harus berpasangan tepat 1. Berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Lalu, banyak korespondensi satu-satu berapa ya? Ingat bahwa dua himpunan itu bisa membentuk korespondensi satu-satu jika banyak anggota sama. Jadi, harus sama jumlahnya. Korespondensi satu-satu itu juga memiliki syarat tertentu, sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak korespondensi satu-satu yang bisa dibuat oleh dua himpunan. Adapun rumusnya,
banyak korespondensi 1-1 sama dengan n faktorial. Tanda seru di sini kita baca faktorial ya. Nah, n faktorial itu bisa kita jabarkan. N faktorial sama dengan n kali dalam kurung n min 1 kali dalam kurung n min 2 kali dan seterusnya sampai paling kecil yaitu 1. Nah, contoh misalnya banyak korespondensi satu-satunya adalah 3 faktorial. Berarti cara ngitungnya itu sama dengan 3 kali dalam kurung 3 kurangi 1 kali dalam kurung 3 kurangi 2. Kita lihat hasilnya. Itu sama aja sama dengan 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Jadi banyak korespondensi dari 3 faktorial itu adalah 6. Sekarang kita masuk ke contoh pertama. Jika himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya adalah 2, 4, 6. Tentukan banyak korespondensi 1-1 yang dapat terbentuk. Cara jawabnya gimana? Kita lihat anggota himpunan A itu kan sama dengan 1, 2, 3. Lalu anggota himpunan B itu 2, 4, 6. Masing-masing jumlah anggota himpunannya ada 3. Berarti banyak korespondensi 1-1 yang dapat terbentuk itu sama dengan 3 faktorial. Kita jabarkan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, ini ketemu hasilnya. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Jika C sama dengan Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Jika himpunan C itu sama dengan huruf vokal dan himpunan D itu adalah bilangan asli kurang dari 6, maka tentukan banyak korespondensi 1-1 yang dapat terbentuk. Cara jawabnya gimana? Kita harus tahu dulu huruf vokalnya apa aja ya. Kita tulis himpunan C sama dengan berarti A, I, U, E, O. Lalu himpunan D berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat dulu anggota himpunan C jumlahnya ada 5. Anggota himpunan D jumlahnya juga ada 5 ya. Berarti banyak korespondensi 1-1 yang dapat terbentuk sama dengan 5 faktorial. Dijabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sekarang kita hitung ya. 5 kali 4 itu 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120. 120 kali 1 berarti hasilnya adalah 120. Nah, nih ketemu ya hasilnya. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Jika himpunan E sama dengan A, B, C, D, E, F dan himpunan F sama dengan huruf pembentuk matematika, maka tentukan banyak korespondensi 1-1 yang dapat terbentuk. Nah, cara jawabnya gimana? Kita lihat himpunan E itu A, B, C, D, E, F. Ini ada 5 ya. Lalu himpunan F
Berarti ini kan ada huruf yang sama, kita pakai salah satu aja. Jadinya M, A, T, E, I, K. Nah, kalau kita lihat jumlah anggota himpunan F itu ada 6. Anggota himpunan E juga ada 6. Nah, banyak korespondensi satu-satu yang dapat terbentuk berarti sama dengan 6 faktorial. Kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sekarang kita hitung ya. 6 kali 5 30, 30 kali 4 120, 120 kali 3 360, 360 kita kali 2 720, dikali 1 tetap ya. Jadi hasilnya adalah 720. Nah, ini ketemu hasilnya. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi kita kali ini ya. Apabila teman-teman semua masih ada yang bingung, silahkan kalian tulis aja pertanyaan di kolom komentar. Nanti admin bakal jawab satu persatu. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tonton lagi video berikutnya ya. Semangat!